Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Apa itu? Tanda petir itu di dahinya, sebenarnya itu adalah karakter divine. Kultivasinya adalah peringkat 5 surgawi abadi. Mungkinkah kultivasinya yang sebenarnya adalah peringkat 4 surgawi abadi? Tidak, yang penting bukanlah kultivasinya. Alih-alih kultivasinya, namun itu adalah karakter ilahi di dahinya. Dia adalah pemilik bloodline surgawi. Namun, mengapa dia memiliki tanda petir dengan karakter divine? Mungkinkah dia telah berlatih teknik misterius hukuman ilahi yang legendaris? Seru mereka. Pada saat itu, generasi muda klan surgawi Li memandang Chu Feng dengan ketakutan yang semakin terkonsentrasi di mata mereka. Teknik hukuman misterius ilahi adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Namun, mereka benar-benar menyaksikan seseorang yang telah berlatih dalam teknik misterius hukuman ilahi. Dengan begini, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut, dan bagaimana mungkin mereka tidak takut? Untuk berlatih dalam teknik misterius hukuman ilahi, kamu pasti bukan seseorang dari klan surgawi Chu. Siapa kamu sebenarnya? Li Yubin bertanya. Dia tampaknya telah menentukan bahwa Chu Feng bukan seseorang dari Chu Heavenly Clan saat dia dikalahkan oleh Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak percaya bahwa generasi muda Chu Heavenly Clan akan dapat mengalahkannya. Siapa yang memberitahumu aku bukan anggota klan surgawi Chu? Chu Feng tersenyum ringan dan bertanya alih-alih menjawab. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu adalah anggota klan surgawi Chu? Li Yubin bertanya. Li Yubin memiliki ekspresi yang sangat heran di wajahnya. Bukan hanya dia saja, bahkan generasi muda Li Heavenly Clan lainnya juga memiliki ekspresi seperti itu. Menurut apa yang mereka dengar, generasi muda klan Heavenly Chu harusnya sangat lemah, bahkan saking lemahnya hingga tidak ada ahli tingkat surgawi immortal di antara mereka. Dengan demikian, bagaimana mungkin peringkat 4 surgawi abadi, yang juga berlatih dalam teknik hukuman misterius ilahi yang legendaris muncul tiba-tiba? Mungkinkah rumor yang mereka dengar itu salah? Tiba-tiba saja Li Yubin bertanya. Apakah kamu Chu Qing? Tanya Li Yubin. Berdasarkan apa yang dia ketahui, anggota terkuat dari generasi muda Chu Heavenly Clan haruslah seorang pria dengan nama Chu Qing. Meskipun dia belum pernah bertemu Chu Qing, dan bahkan tidak tahu seperti apa penampilan Chu Qing, tapi menurut apa yang dia ketahui, seharusnya Chu Qing tidak mungkin menjadi Heavenly Immortal peringkat 4. Jangan repot-repot dengan itu, aku tidak ingin memberitahu kamu siapa aku. Jadi, aku tidak akan menyebutkan nama aku. Silahkan kembali. Manfaatkan fakta ini bahwa aku tidak ingin membunuh kalian semua sekarang, dan cepatlah segera pergi dari sini, balas Chu Feng. Chu Feng melambaikan tangannya pada 8 generasi muda klan surgawi Li. Kemudian, dia berbalik dan mulai berjalan menuju formasi utama. Sikap Chu Feng ini bukan lagi tidak menempatkan 8 orang dari generasi muda klan surgawi Li di matanya lagi. Namun sebaliknya, dia bertindak seolah-olah dia sudah memegang hidup mereka di tangannya, dan bisa menentukan nasib mereka kapan saja. Kamu, melihat Chu Feng bertindak seperti itu, generasi muda Li Heavenly Clan merasa sangat tidak senang. Sebagai jenius di antara generasi yang lebih muda dari 10 klan surgawi besar, mereka tidak pernah diperlakukan sedemikian rupa oleh orang lain, apalagi seseorang dari alam atas Ciliokosem besar yang mereka pandang rendah. Tetapi, meskipun mereka merasa sangat tidak senang, meskipun hati mereka mengamuk karena marah, tapi mereka masih tidak mengatakan apa-apa. Mereka tahu betul bahwa lawan mereka lebih kuat dari mereka. Lebih jauh lagi, meskipun orang itu jelas-jelas tahu siapa mereka, tapi dia masih berani menyerang mereka begitu saja dengan kejam. Bahkan mereka tidak mampu memprovokasi pria seperti dia. Jika mereka benar-benar memprovokasi Nha, dia mungkin benar-benar akan berakhir membunuh mereka. Karena itulah, 8 orang dari generasi muda klan Li Heavenly tidak berkata apa-apa, lalu berbalik dan mulai terbang ke arah mereka datang. Pada saat itu, klan surgawi Li berkumpul di luar di bawah gerbang alam atas. Selain itu, semakin banyak orang berkumpul di sana. Dan bahkan, seorang lelaki tua juga telah tiba. Dia tidak hanya memiliki rambut putih, tetapi dia juga mengenakan gaun putih. Rambutnya yang panjang, janggut dan bahkan gaun putihnya lebih putih dari salju, dan tidak ternoda bahkan oleh setitik debu.
Selain itu, aura lelaki tua itu sangat luar biasa. Itu seolah-olah dia telah turun dari surga. Meskipun dia tampak sangat ramah, tapi dia masih membuat semua orang di sini memperlakukannya dengan penuh hormat. Setelah pria tua berambut putih itu muncul, bahkan pria tua dan wanita tua itu yang merupakan tetua tertinggi klan Surgawi Li, mengungkapkan ekspresi hormat di wajah mereka, dan dengan sukarela berdiri di belakangnya. Bahkan di antara tetua tertinggi, ada perbedaan dalam kekuatan dan statusnya. Pria tua berambut putih itu memiliki julukan, Berserker Li. Tidak hanya dia terkenal di seluruh klan Li Surgawi, tetapi dia juga karakter berperingkat teratas di seluruh leluhur martial Starfield. Dapat dikatakan bahwa, selain dari kepala klan Li Heavenly Clan saat ini, dia adalah orang terkuat di klan Li Heavenly. Status yang dimilikinya dalam klan Surgawi Li, itu sama dengan status yang dipegang oleh Chu Hanpeng di klan Surgawi Chu. Terlebih lagi, sementara pria tua berambut putih itu tampak sangat ramah, tapi dia terkenal karena sifatnya yang keras. Dengan demikian, bukan hanya klan Li Heavenly Clan yang takut padanya, tetapi bahkan dua tetua tertinggi yang hadir juga takut padanya. Namun, ada satu orang hadir yang merupakan pengecualian untuk kasus ini. Orang itu adalah Li Ruochu. Pada saat itu, bahkan kedua tetua tertinggi berdiri di belakang Berserker Li. Namun untuk Li Ruochu, dia berdiri di samping Berserker Li. Dari sini orang bisa tahu, berapa banyak individu terkuat kedua klan Surgawi Li ini menghargai Li Ruochu. Ruochu, gadis UER itu, dia telah beradaptasi dengan formasi leluhur Li klan kami. Latihannya berjalan sangat lancar, jadi kamu tenang saja, kata Berserker Li kepada Li Ruochu. UER yang dia bicarakan adalah adik perempuan Li Ruochu, Li UER. Terima kasih senior, ucap Li Ruochu. Mendengar kata-kata itu, Li Ruochu mengungkapkan ekspresi gembira, dan dengan hormat menyatakan terima kasih kepada Berserker Li. Li Ruochu telah memasuki formasi leluhur Li Clan untuk berlatih sebelumnya, dan dia tahu betul seberapa kuat formasi itu. Itu adalah formasi yang ditinggalkan oleh leluhur tua Li Heavenly Clan mereka, dan formasi latihan terkuat di Li Heavenly Clan mereka. Itu juga formasi pelatihan, yang semua orang dari generasi muda ingin masuki. Namun, karena fakta bahwa formasi leluhur Li Clan harus menyimpan kekuatan, dan itu hanya akan terbuka sekali setiap 30 tahun sekali. Selain itu, hanya satu orang yang diizinkan untuk masuk dan berlatih setiap kali dibuka. Orang itu harus menjadi orang yang paling luar biasa dari generasi muda klan Li Surgawi mereka. Namun untuk adik perempuannya, Li UER saat ini bukan orang yang paling menonjol di generasi muda Li Heavenly Clan mereka. Namun, dia diizinkan memasuki formasi leluhur Li Clan mereka untuk berlatih. Alasan mengapa adik perempuannya diizinkan untuk memasuki formasi leluhur Li Clan adalah, semua berkat Berserker Li. Karena itulah, bagaimana mungkin Li Ruochu tidak berterima kasih padanya? Li UER telah memasuki formasi leluhur Li Clan untuk berlatih beberapa waktu yang lalu. Dengan demikian, Li Ruochu secara alami tidak merasa gembira karena adik perempuannya telah memasuki formasi leluhur Li Clan untuk berlatih. Tapi sebaliknya, itu karena Berserker Li mengatakan kepadanya bahwa Li UER telah beradaptasi dengan kondisi di dalam. Seperti Li Ruochu telah merasakan formasi leluhur Li Clan sebelumnya, dia tahu betul bahwa itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Orang-orang biasa tidak akan mampu menahan kekuatannya. Namun, jika seseorang dapat beradaptasi dengan kekuatan formasi, kultivasi seseorang akan dapat maju dengan cepat. Saat itu hanya karena dia berhasil menahan kekuatan formasi leluhur Li Clan, sehingga dia mendapatkan transformasi sejati. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan seseorang untuk beradaptasi dengan kekuatan formasi leluhur Li Clan, maka semakin banyak yang dapat diperoleh dari formasi ancestral Li Clan. Adapun Li UER, dia telah beradaptasi dengan formasi leluhur Li Clan jauh lebih cepat daripada yang Li Ruochu lakukan. Ini berarti bahwa apa yang akan diperoleh Li UER akan lebih besar dari yang dia dapatkan saat itu. Karena itulah, bagaimana mungkin Li Ruochu tidak merasa senang? Tidak perlu berterima kasih, itu hanya hal-hal yang harus dilakukan orang tua ini. Orang tuamu mati karena berjuang untuk klan Surgawi Li kami. Ini adalah tanggung jawab orang tua ini untuk merawat kalian berdua. Saat itu, karena lelaki tua ini dalam pelatihan tertutup, aku benar-benar membiarkan gadis Li UER itu diintimidasi oleh orang lain. Dia bahkan meninggalkan klan kami karena masalah itu.
Itulah kegagalan orang tua ini dalam tugasnya. Sedangkan untuk formasi leluhur Li Clan, itu karena lelaki tua ini hanya ingin menebus kegagalannya. Yakinlah, selama orang tua ini ada di sini, tidak ada seorang pun di klan surgawi Li yang akan berani menggertak kalian lagi. Berserker Li mengucapkan kata-kata itu dengan sangat keras. Dia mengatakan kata-kata itu untuk didengar semua orang. Orang-orang dari klan surgawi Li juga tahu, bahwa kata-kata itu dimaksudkan untuk mereka. Dengan demikian, mereka semua menundukkan kepala dengan diam-diam. Memang benar setelah Li Ming meninggal, tidak ada dari mereka yang menegakkan tanggung jawab mereka untuk menjaga Li Yue'er. Karena itu, mereka pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil merasa malu pada diri mereka sendiri. Tentu saja, ada juga banyak orang yang tidak tahu malu dengan perilaku mereka. Bahkan sebaliknya, mereka secara murni takut jika Berserker Li akan membuat masalah bagi mereka. Berserker Li telah membuat masalah bagi banyak orang, itu setelah dia meninggalkan pelatihan tertutupnya. Dia melakukannya hanya untuk menenangkan Li Ruochu. Tiba-tiba saja, Berserker Li berbalik untuk bertanya pada Li Ruochu. Ruochu, apakah menurutmu pembukaan gerbang alam atas ini adalah hal yang baik atau buruk bagi klan surgawi Li kita? Tanya Berserker Li. Jika gerbang alam atas ini terhubung ke alam atas lainnya, secara alami akan menjadi hal yang baik. Namun, karena ini terhubung ke alam atas Cilio Kosem besar, Ruochu juga tidak pasti apakah itu benar-benar hal yang baik atau tidak, kata Li Ruochu. Ruchou, sepertinya ada implikasi tersembunyi di balik kata-katamu itu, kata Berserker Li sambil tertawa. Ruochu tidak akan berani. Li Ruochu menggenggam tinjunya, dan menundukkan kepalanya. Aku tahu kamu mengkhawatirkan Chu Hanxian dan putranya Chu Xuan Yuan. Orang tua ini harus mengakui, bahwa Chu Hanxian dan Chu Xuan Yuan memang jenius langka dari leluhur martial Starfield kita. Namun, Chu Hanxian telah menghilang selama bertahun-tahun, dan kemungkinannya dia sudah mati. Adapun Chu Xuan Yuan, kekuatannya secara alami bukanlah sesuatu untuk dipandang rendah. Namun, sejauh yang aku tahu, daerah terlarang martial Lower Realm Chu Clan mereka memiliki semacam kekuatan. Kekuatan itu akan melemahkan kekuatan seseorang. Saat itu, Chu Xuan Yuan telah menyinggung Starfield Master Realm. Demi melindungi keselamatan Chu Heavenly Clan mereka, dia mencapai kompromi dan membiarkan dirinya di penjara, di daerah terlarang Chu Heavenly Clan mereka di alam martial turunkan ancestral. Bahkan jika dia masih hidup sekarang, kultivasinya pasti sangat menurun. Dengan demikian, pria tua ini merasa bahwa Chu Heavenly Clan saat ini tidak perlu lagi kita takuti, kata Berserker Li. Tapi senior, Chu Xuan Yuan itu tampaknya bukan orang yang bodoh. Bagaimana dia bisa benar-benar merusak prospek masa depannya sendiri hanya untuk keselamatan Chu Heavenly Clan? Li Ruochu bertanya. Li Ruochu, mungkinkah kamu merasa bahwa kamu mengenal Chu Xuan Yuan bahkan lebih baik daripada Tuan Berserker? Tepat pada saat itu, sebuah suara yang dipenuhi dengan ketidakpuasan tiba-tiba terdengar. Beralih untuk melihat, orang yang berbicara adalah seseorang yang berusia kurang dari 100 tahun, dia orang dari generasi yang lebih muda. Pria itu memiliki penampilan seperti seorang pria muda. Sementara dia memiliki penampilan seorang pemuda, tapi dia memiliki tampilan yang sangat mengesankan, sangat tampan, dan bahkan auranya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Li Yubin dan yang lainnya. Di antara matanya, dia memancarkan aura penguasa yang mendominasi. Kultivasinya adalah peringkat 4 surgawi abadi, dan itu lebih tinggi dari Li Yubin. Pria ini bernama Li Tianyu. Terlepas dari Li Yue'er, dia adalah jenius termuda dari klan surgawi Li. Dia juga dikenal sebagai salah satu dari 2 jenius Li Heavenly Clan dengan potensi terbesar. Jenius lain yang memiliki reputasi yang sama dengannya adalah kakak kandungnya, Li Anzi. Awalnya, Li Tianyu dan kakak laki-lakinya, Li Anzi, adalah kandidat yang paling optimal untuk memasuki formasi leluhur Li Clan. Karena kembalinya Li Ruochu, Li Yue'er mendapatkan apa yang semestinya didapatkan oleh salah satu dari mereka. Karena hal inilah, Li Tianyu sangat tidak senang dengan Li Ruochu. Bahkan dia dipenuhi dengan kebencian terhadapnya, sangat memusuhinya, dan akan selalu menentangnya. Dan di sini aku bertanya-tanya, siapa yang telah berbicara ini dengan paksa? Dan ternyata itu adalah adik laki-laki Tianyu. Adik kecil Tianyu, apakah kamu masih marah padaku karena tidak bisa memasuki formasi leluhur Li Clan?
Sebenarnya, aku merasa kamu melakukan lebih dari yang seharusnya. Lagi pula, alasan kamu tidak bisa memasuki formasi leluhur Li Clan adalah, itu karena bakatmu lebih rendah dari milik UER. Itu tidak ada hubungannya denganku, kata Li Ruochu dengan senyum di wajahnya. Omong kosong, bagaimana aku bisa kurang berbakat daripada Li Yuer? Li Tianyu langsung geram setelah mendengar kata-kata itu. Dia menunjuk Li Ruochu, dan kemudian mengutuk dengan keras. Kurang ajar. Tepat setelah Li Tianyu mengucapkan kata-kata itu, Berserker Li segera meneriaki dan menatapnya dengan tajam. Melihat pandangan itu, ekspresi Li Tianyu segera berubah. Dia memiliki ekspresi seolah-olah dia telah jatuh di neraka. Orang tua ini adalah orang yang memimpin tes bakat hari itu. Jika kamu tidak puas dengan hasilnya, apakah kamu menunjukkan bahwa orang tua ini didiskriminasi demi kebaikan Li Yuer? Tanya Berserker Li dengan marah. Tuan Berserker, itu jelas bukan niat Tianyu. Tianyu tidak akan berani mempertanyakan tes kamu. Li Tianyu buru-buru berlutut di udara. Sebenarnya, Li Tianyu tahu betul bahwa Berserker Li sengaja mendiskriminasinya demi Li Yuer. Alasan untuk itu adalah, karena tes itu sangat tidak adil. Pada dasarnya, siapapun Berserker Li ini dianggap sebagai yang terkuat. Selanjutnya, bahkan jika dia tidak dapat menerima hasilnya dan berani mencari Li Ruochu dan melampiaskan kemarahan padanya, dia tidak akan berani melakukan hal yang sama terhadap Berserker Li. Kamu tidak harus meminta maaf kepada orang tua ini. Namun sebaliknya, kamu harus meminta maaf kepada kakak perempuan Ruochu, ucap Berserker Li sambil menunjuk ke arah Li Ruochu. Namun, mendengar kata-kata itu, Li Tianyu segera mengungkapkan ekspresi yang sulit. Dia adalah orang yang sangat keras kepala, dan juga seseorang dengan integritas tinggi. Sementara dia takut pada Berserker Li, tapi dia sangat membenci Li Ruochu. Dia akan meminta maaf kepada Berserker Li tanpa ragu-ragu, namun jika dia diminta untuk meminta maaf kepada Li Ruochu, dia akan merasa sangat sulit melakukannya. Mereka keluar, seru seseorang. Tepat pada saat itu, ekspresi kerumunan yang hadir semuanya langsung berubah. Mereka telah memperhatikan bahwa, orang-orang dari generasi muda yang telah memasuki gerbang alam atas telah keluar. Namun, mereka yang awalnya memiliki ekspresi gembira di wajah mereka, sekarang mengungkapkan perubahan ekspresi. Alasan untuk itu adalah, karena mereka telah memperhatikan bahwa ada 3 orang di antara generasi muda Li Heavenly Clan mereka, yang baru saja keluar dari gerbang alam atas telah terluka. Selanjutnya, 1 di antara mereka adalah yang terkuat dari 8, yaitu Li Yubin. Elk Berserker Li, tolong junjung keadilan bagi kami. Setelah Li Yubin dan 7 lainnya keluar dari gerbang alam atas, mereka segera melihat Berserker Li dan bereaksi seolah-olah mereka telah menemukan pendukung mereka. Tanpa mempedulikan luka-luka mereka, mereka buru-buru berlutut di udara dengan ekspresi penuh keluhan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.